أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ahi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada apa nih Ahi? Ini Ustaz mau konsultasi apa nih? Konsultasi masalah ketakwaan aku ini tentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana aku nih belum mengerti tentang konsep takwa gimana, tentang apa itu rasa takut itu sama Allah tuh gimana gitu. Nah, konsultasi aku cuma gitu. Jadi tolong perjelasi lagi lebih lanjut gitu maksudnya. Oke Ahi, alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa ini membahas tentang takwa. Takwa ini kan artinya mentaati segala perintah yang Allah larang, yang Allah perintah, dan menjauhi segala yang Allah larang. Jadi banyak pengertian takwa ini. Ada ulama yang mengatakan bahwa takwa ini menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian ada juga yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwa takwa ini berlindung dari hukuman-hukuman Allah. Masih banyak lagi tentang takwa. Tetapi pada hakikatnya kata Allah dalam Quran surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Apa artinya? Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kita ini adalah orang yang paling takwa. Disebutkan dalam Quran surah Al-Hujurat bahwa konsep takwa ini, kalau ulama mengatakan di atas tadi bahwa menjauhi segala larangan, menjalankan perintah Allah. Banyak contoh Ahi, misal menjauhi kebiasaan-kebiasaan buruknya, itu salah satu ketakwaan kita kepada Allah. Mentaati apa yang Allah tetapkan, Allah perintahkan itu sudah tetapkan. Contohnya sholat, puasa, ini bentuk ketakwaan kita. Kemudian untuk kita melaksanakan perintah Allah ini, tentunya kita harus mempunyai ilmunya dulu. Ilmunya itu apa? Harus tahu dulu pelaksanaan takwa ini, tahu dulu. Ilmunya harus paham dulu. Kalau tidak tahu paham tentang ilmunya, ya mau bagaimana kita melaksanakan perintah Allah? Kalau kita tidak tahu sholat bagaimana, ya kita nggak tahu. Puasa bagaimana, ya kita nggak tahu. Harus ada ilmunya. Harus paham dulu. Bagaimana seorang ahli zamin ini mau menjauhi larangan Allah, tetapi tidak mengetahui ilmunya. Ada hadis mengatakan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa wahda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, kata Rasul, yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka orang tersebut tidak akan bertambah dari Allah kecuali jauh. Jadi kita iringi, selain kita berilmu, harus juga ketakwaan kita harus dekat kepada Allah. Harus ada takwa, ada ilmu juga. Rasul mengatakan kalau kita berilmu tapi tidak ada hidayahnya, maka tidak akan mendekat kita kepada Allah tetap, melainkan jauh.
Ini adalah salah satu ahli menghadap ke sini berkonsultasi kepada kami mengenai takwa kita kepada Allah ini. Itu adalah salah satu contoh mengambil hidayah dari Allah. Kemudian ahli, kalau kita mau melihat dalam Al-Quran bahwa banyak ketika kita bertakwa kepada Allah itu kita banyak mendapatkan fasilitas dari Allah. Salah satunya adalah diampuni kesalahan-kesalahan oleh Allah. Dalam Quran surah Tolak bahwasanya wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dim lahu ajran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ini dalam Quran surah Al-Hujurat mengatakan bahwa niscaya Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita, kesalahan yang lalu yang telah kita perbuat ini diampuni ketika kita bertakwa kepada Allah. Terus melipat gandakan pahala bagi yang bertakwa. Banyak ada juga dalam Quran surah Al-Talaq mengatakan juga ketika kita bertakwa kepada Allah, kata Allah, Allah akan memberikan kemudahan dalam urusan perkuliahan dimudahkan, urusan dunianya dimudahkan, urusan mencari rezekinya dimudahkan oleh Allah. Dalam Quran surah Al-Talaq itu mengatakan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusan. Kemudian urusannya apa? Urusan dunia, urusan akhirat, urusan pekerjaan, urusan makan kita, urusan tidur kita dimudahkan. Kuncinya ada satu. Yang akhir konsultasikan tadi adalah takwa. Maka membahas tentang takwa ini luar biasa. Hai adalah salah satu contoh orang yang mau menjemput hidayah. Dengan cara apa? Menanyakan ketakwaan saya ini seperti apa. Maka insya Allah yang kami sampaikan tadi kepada ahli insya Allah bermanfaat, insya Allah paham tentang ketakwaan. Karena takwa tadi ada ketika kita bertakwa kepada Allah, kita dapat kemudahan, diampuni oleh Allah kesalahan-kesalahannya, terus dilipat gandakan pahalanya. Hamai, insyaallah berkah. Insyaallah kita bersama-sama menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang berpredikat sebagai muttaqin. Amin. Amin. Dan itu saya pahami tentang konsep takwa. Jadi dari penjelasan Ustadz ini, ya seseorang yang bertakwa itu kalau tidak ada ilmu tidak akan dapat hidayah. Orang yang bertakwa juga dimudahkan segala urusan. Intinya takwa dan ilmu harus ditingkatkan, Sinkronkan juga. sinkron. Paham apa Ustadz? Terima kasih Ustadz atas ya penjelasan dan bimbingannya. Mungkin aku ya cukup berterima kasih inilah. Sama-sama. Ya mohon maaf kalau mengganggu waktu lagi ngaji. Terima kasih. Tidak apa-apa, kita sama-sama mencari ilmu ini lagi ngapain ya, kita bagi-bagi ilmu. Ya. Oke, terima kasih. Aku langsung Ustadz. Oh, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.